memilukan, dan penuh luka batin. Tampaknya dua kata itulah yang paling tepat untuk menggambarkan apa yang kini dirasakan Wardatina Mawa di awal tahun 2026 ini. Atau di tengah konflik rumah tangganya yang kian rumit dan terbuka ke publik. Bagaimana tidak? Mawa di tengah momen ini justru memilih berbicara melalui kata-kata sunyi yang ia tuangkan di media sosialnya. Dan yang cukup mengejutkan selain soal unggahan Mawa adalah kalimat-kalimat berisikan tentang air mata, tentang pelajaran hidup, dan tentang rasa sakit ini muncul tak lama setelah sang suami, Insanul Fahmi, secara terbuka mengungkapkan kalimat cintanya yang bukan hanya untuk Mawa, namun juga untuk Inara. Lantas seperti apa unggahan terbaru Mawa, pelajaran dan rasa sakit apa yang ingin ia ungkapkan? Dan lalu benarkah pula dengan pengakuan ini sekaligus menjadi sebuah pertanda bahwa Mawa mantap untuk benar-benar berpisah dengan sang suami? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan Di hari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat Hanya di RCTI. Di RCTI. Ya pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya, tahun 2025 ini seolah menjadi salah satu fase paling berat dalam perjalanan hidup Wardatina Mawa. Melalui unggahan terbarunya di media sosial, Mawa menuliskan curahan panjang yang intinya tentang air mata, tentang pelajaran hidup, dan tentang rasa sakit. Dalam tulisannya itu, Mawa menyebut tahun 2025 sebagai tahun penuh plot twist, penuh tawa, namun juga dipenuhi luka dan tangis, hingga akhirnya ia memilih satu jalan paling sunyi, yaitu berdamai dengan keadaan. Mawa juga menuliskan bagaimana ia mencoba melewati hari demi hari dengan proses menerima takdir yang tak selalu sejalan dengan keinginannya, menerima dirinya yang tak selalu kuat, namun tetap berusaha berdiri dan melangkah. Mawa pun menegaskan bahwa apa yang ia jalani hari ini adalah proses menuju titik hidup yang lebih baik. Tak cukup sampai di situ, Mawa masih di dalam tulisan yang sama. Juga sempat menuliskan perihal kebanggaannya pada diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini. Meski tak semua harapan terwujud dan tak semua rencana berjalan sempurna, namun bagi Mawa, itu bukan alasan untuk berhenti. Ia memilih menikmati setiap hujan dan badai, menjalani hidup sebaik mungkin. Meski angin terasa kencang dan cobaan terasa berat. Karena menurutnya, setelah badai akan selalu datang pelangi yang indah. Sebuah pesan keteguhan hati yang ditulis bukan dengan kemarahan, melainkan dengan penerimaan. Ya Mawa, seperti diceritakan sebelumnya, mengungkapkan semua perasaannya ini setelah sang suami, Insanul Fahmi, secara terbuka mengungkapkan kalimat cintanya yang cukup mengejutkan. Pasalnya disampaikan bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk Inara. Hal ini terjadi saat meminta Insanul untuk menyampaikan pesan kepada dua orang spesial di dalam hatinya tersebut. Lantas seperti ini ungkapan Insanul Fahmi beberapa waktu lalu tentang cintanya begitu besar. Tetapi bukan hanya untuk satu wanita, melainkan dua, yaitu Inara Rusli dan sang istri, Wardatina Mawa. Menurut saya bertanggung jawab sih. Saya bukan orang yang mudah ngelepas, walaupun sebenarnya pressure yang saya alami itu saya rasakan memang udah lama, tapi saya nggak semudah itu juga ya. Saya berharap kedepannya bisa damai dan baik-baik ya, dan sebenarnya bisa merevolusi dan jadi contoh. Saya juga nggak mau nutup-nutupin, saya coba transparan ya. Dari kemarin tuh memang saya coba untuk menjelaskan sama Mawa, tapi memang karena ini ditunggangi, jadi saya harap kedepannya ini balik on the track, damai. Ya. Jaga kesehatan aja.
Jangan lupa banyak zikir seperti biasa, banyak berdoa, minta dijauhkan dari orang-orang yang nggak baik, dari orang-orang yang cuma mau manfaatin aja, cepet sadar. Ya, aku juga banyak introspeksi diri, Mawa juga, dan Inara harapannya bisa cepet-cepet introspeksi diri. Ya, love you Mawa. Ya. Love you Inara juga ya. Sementara itu, selain soal unggahan terbaru Mawa hingga pesan cinta yang disampaikan Insanul, di tengah langkah hukum yang kini sudah resmi bergulir, sikap dari pihak Mawa justru kian terlihat tegas dan tak bergeser. Melalui kuasa hukumnya, ditegaskan bahwa Mawa mantap untuk berpisah dan keputusan itu tidak berubah meski laporan polisi terhadap Insanul Fahmi telah berjalan. Tak hanya soal sikap berpisah, pihak kuasa hukum Mawa juga menjelaskan mengenai barang bukti yang menjadi dasar laporan polisi tersebut. Menurutnya, hingga saat ini, barang bukti yang diserahkan masih sama seperti sebelumnya, termasuk rekaman CCTV yang telah lebih dulu disampaikan kepada penyidik. Oh, malah Mawa udah tegas bahwa dia akan pisah, akan melakukan gugatan perceraian, namun memang menunggu proses di kepolisian ini dulu. Gitu kan. Karena pastinya kan akan menguras waktu dan tenaga. Sudah. Apalagi untuk di poligami. Gitu. Bukti tambahan belum ada. Ya komplotan ini komplotan apa ya? Kita juga menanggapinya juga ya sebenarnya ya agak ketawa juga gitu. Kita pun nggak ngerti maksudnya itu komplotan apa gitu, seperti apa. Jadi harusnya kalau dia mau ngomong ya jelas aja lah. Siapa gitu. Lebih lanjut, sang kuasa hukum juga sempat angkat suara soal muncul pula pembahasan soal upaya mediasi yang sebelumnya sempat disebut oleh Insanul Fahmi. Pihak Mawa membantah adanya undangan medias seperti yang dikaitkan dengan sosok Buya Yahya. Menurut kuasa hukum, hingga detik ini tidak pernah ada undangan resmi atau informasi mediasi yang diterima, baik oleh pihak kuasa hukum maupun oleh Mawa secara pribadi. Yang ada, justru disebutkan bahwa Insanul sempat menghubungi Mawa secara personal dan mengajak untuk bertemu berdua saja. Ajakan tersebut sontak saja langsung ditolak oleh kliennya. Pasalnya, pihak Mawa menilai, dalam kondisi permasalahan yang sudah sejauh ini, pertemuan empat mata dinilai tidak etis dan tidak mencerminkan niat baik yang utuh. Sebelumnya, kuasa hukum Mawa juga sempat mempertanyakan pihak-pihak yang disebut Insanul yang ingin merusak rumah tangganya, dan juga mempertanyakan alasan Insanul tidak langsung menyebut pihak-pihak yang ia maksud. Lantas seperti inilah penjelasan lengkap pihak Mawa. Saya belum bisa jawab ya. Karena memang belum dapat infonya. Hanya memang kalau mau ada mediasi pasti saya tahu. Tapi sampai detik ini belum ada mediasi apapun itu. Kalau kita bicara masalah perdamaian ya, perdamaian sampai detik ini memang tidak ada arah pembicaraan perdamaian sampai sekarang. Hanya memang ada dari pihak Insan itu mengirimkan WA kepada Mawa untuk bertemu berdua. Itu ditolak oleh Mawa karena hanya berdua, keberatan. Maksudnya kan harusnya mungkin lebih baik lagi misalkan dia bisa bertemu keluarga Mawa juga gitu kan. Jadi untuk saat ini sampai sekarang belum ada. Mengejutkan unggahan terbaru Mawa dan buka suaranya sang kuasa hukum. Jika sebelumnya heboh gugatan penipuan yang dilaporkan Inara terhadap Insanul Fahmi, belum lama ini laporan Inara pun kabarnya dicabut. Apa alasan Inara memilih mencabut gugatan ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Hai
Hai, jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan. Silet Saksikan Silet. di hari Senin sampai Jumat Dari Senin sampai Jumat. hanya di RCTI. RCTI. Di RCTI. Berbeda dengan pihak Mawa, mantra I love you yang diucapkan Insanul Fahmi terhadap Inara Rusli sepertinya telah berhasil. Sebab Inara Rusli ditemui awak media Senin 29 Desember lalu datang ditemani kuasa hukumnya untuk mencabut laporan-laporan polisi dugaan penipuan yang sebelumnya telah dilayangkan dirinya kepada Insanul di Polda Metro Jaya. Inara ketika itu mengungkapkan bahwa status dirinya dengan Insanul sudah sah sebagai seorang istri, maka dari itu dirinya harus mendengarkan dan patuh pada suami. Meskipun dalam pernikahannya sendiri Inara dan Insanul masih dalam pernikahan siri, tapi menurut Inara dengan dipandu oleh pemuka agama Buya Yahya, tetap berlaku hukum agama atau syariat Islam. Tangannya dong. Abang mana? Udah berdamai juga. Munduran dikit yuk. Munduran dikit, munduran dikit. Juga kemarin sama Buya Yahya. Jadi ya kami keluarga udah dipertemukan juga antar keluarga. Jadi ya sudah saya memilih untuk cabut laporan dan mengajukan RJ juga. Jadi kita udah lakukan perdamaian. Rapetan mama. Rapetan bang, boleh bang. Agak rapetan. Ini perdamaian antar keluarga. Kita juga mau akan lakukan juga terhadap Ibu Mawa. Mudah-mudahan Ibu Mawa ataupun pengacaranya bisa menerima kembali baik kita untuk damai. Jadi ya sebagai istri, walaupun belum dicatat secara negara, tapi sudah berlaku hukum agama, sudah berlaku syariat Islam, ya saya tetap harus mendengarkan dan patuh terhadap suami saya. Sementara itu, sebelumnya pihak Humas Polda Metro Jaya telah mengungkapkan perkembangan penanganan laporan polisi Wardatina Mawa atas Inara Rusli dan Insanul Fahmi dengan dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Rupanya, laporan polisi Wardatina tersebut hingga kini masih terus bergulir dan tengah diproses. Bahkan laporan polisi Wardatina akan segera dilakukan gelar perkara guna meningkatkan status laporan tersebut. Penanganan LP nomor B8428 11 Romawi 2025 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 22 November 2025 yang mana pelapor atau korban dengan inisial WM, saudari WM. Untuk perkara tersebut terlapor adalah saudari IR dan saudara IF. Penyelidik sudah melakukan klarifikasi baik terhadap pelapor atau korban, saksi, kemudian kepada saksi dalam hal terlapor, kemudian sudah melakukan klarifikasi juga kepada salah satu manajemen hotel di Jalan TB Simatupang dan melakukan koordinasi dan klarifikasi terhadap KUA di Hamparan Perak, Medan. Penyelidik akan mengajukan perkara ini untuk dilaksanakan gelar, ya, untuk dilaksanakan gelar, untuk apakah cukup atau cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan atau tidak cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan. Di sisi lain, pemirsa, ketika Inara Rusli mencabut laporan polisinya atas Insanul Fahmi dan memilih bertahan dengan sang pangeran cintanya, lantas, seperti apa pula analisa hukum Hotman Paris Hutapea terkait pernikah siri Inara dan Insan Sul? Apakah pernikahan siri tetap merupakan perzinahan jika pelapor memiliki bukti hubungan intim para terlapor? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Hai, jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan. Silet Saksikan Silet. di hari Senin sampai Jumat Dari Senin sampai Jumat hanya di RCTI. RCTI. Di RCTI. Pengacara kawakan Hotman Paris Hutapea sebelumnya telah menyampaikan analisis hukumnya terkait prahara asmara antara Inara Rusli versus Insanul Fahmi versus Wardatina Mawa. Terkait praktek nikah siri yang dilakukan Inara dan Insanul, menurut Hotman Paris, hal itu tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghapus tuduhan perzinahan atas keduanya. Dan tuduhan itu akan terbukti jika Wardatina Mawa selaku pelapor mengantongi alat bukti berupa rekaman video hubungan intim para terlapor. Di sisi lain, Hotman Paris juga menelisik soal dugaan adanya illegal access atas video rekaman CCTV di rumah Inara lengkap dengan dugaan penjualan rekaman CCTV. Menurut Hotman Paris, tindakan illegal access terhadap CCTV jelas merupakan tindakan pidana. Ia turut menegaskan, dalam konteks hukum pidana yang menjadi sasaran utama bukan hanya pelaku akses, tetapi pihak yang menyebarkan rekaman tersebut. Hotman pun menekankan bahwa penyebaran rekaman pribadi tanpa izin adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hak privasi. Dan jika hal itu terbukti, maka dapat dijerat dengan pasal pidana. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Jadi walaupun sudah menikah siri, kalau terbukti mereka berhubungan intim itu tetap perzinahan. Legal aksi itu pembuktiannya, ya itu juga pidana, ya. Tapi mengenai apakah dia sudah diizinkan sebelumnya, ya itu perlu pembuktian gitu loh. Kalau itu sudah diizinkan sebelumnya, Pak, berarti pemakaian dia punya CCTV itu nggak salah. Hanya saja untuk sengaja mempersiapkan kalau benar ada video porno itu kena lagi undang-undang video porno, undang-undang pornografi. Ya kalau memang dia tidak niat membuat berarti adalah dugaan siapa yang menyebarkan. Jadi ada dua video porno itu ada dua kena. Satu waktu membuatnya kena undang-undang pornografi, waktu menyebarkan kena pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terusi Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes.